Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolema adalah kohwa, lemon, dan madu, perpaduan yang menghasilkan rasa yang segar, membuat Anda semangat kembali beraktivitas sehari-hari. Hot brew coffee atau yang lebih dikenal dengan kopi dingin, kini telah banyak digemari para peminat kopi, khususnya di negara tropis. Alhamdulillah, Kolema hadir untuk antum yang menyukai kopi dingin, dan kopi ini dari biji kopi Gayo Aceh, lemon pilihan, dan madu murni. Begitu banyak khasiat dari kopi, lemon, dan madu, insya Allah cocok untuk keseharian antum. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada sore hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang. Dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas duniawi kita, masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa melaksanakan berbagai macam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masih bisa menunaikan berbagai macam kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, di antaranya melaksanakan sholat maghrib, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala serta pertolongan dan inayahnya, pada malam yang sangat berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, buah karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-19. Ya, hadis yang ke-19. Hadis yang yang kita berikan tema jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Hadis ini tentu adalah merupakan hadis yang sangat penting untuk kita pelajari. Karena nanti dalam hadis ini sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh para ulama ya di manzilatul hadis, kedudukan hadis ini, kita akan lihat bahwa hadis ini adalah merupakan hadis yang mana ketika kita belajar hadis ini, maka secara otomatis kita mempelajari akidah, kita mempelajari tauhid.
ya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ketika kita poin besarnya, ketika kita mempelajari hadis ini, maka kita akan membicarakan tentang ya takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tentu saja ini berkaitan dengan rukun iman kita, keimanan kita. Ya, rukun keimanan kita. Yang mana diantara rukun keimanan kita adalah percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Ya, seperti itu. Baik, ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan hadisnya, ya. An Abi Al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala. Dari Abul Abbas, ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala. Beliau berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika aku pernah dibonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraan. Ya, yauman, pada satu hari. Faqala li. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya gulam, ya wahai anak, ya inni uallimuka kalimatin. Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kata. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Ini poin pertama. Jadi tadi Rasulullah SAW katakan, inni muallimuka kalimatin. Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, ya. Yang pertama kata Rasulullah SAW, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, tajidhu tujahaka. Niscaya engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala berada di depanmu. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalimat yang ketiga, kata Rasulullah SAW, idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta sesuatu, ya, jika engkau hendak meminta sesuatu, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa idza sta'anta, dan apabila engkau meminta pertolongan, fasta'in billah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima kata Rasulullah, kalimat yang kelima yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas kecil pada saat itu radhiyallahu taala anhuma, wa alam, dan ketahuilah wahai Ibnu Abbas, ketahuilah wahai Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, annal ummata law ijtama'at, sekiranya semua umat berkumpul, ala ayyanfa'uka bi syai'in lam yanfa'u, ya, sekiranya semua umat berkumpul untuk memberikan suatu manfaat, ya, sedikit manfaat kepada engkau, lam yanfa'u, maka mereka umat tersebut tidak akan bisa mendatangkan manfaat sedikit pun terhadap engkau, illa bi syai'in qad kataballahu laka, kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, kalimat yang keenam, wa ini jatama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Seandainya nih kata Rasulullah SAW, berkumpul suatu kaum, ya, untuk mendatangkan mudarat, sedikit mudarat, untuk mendatangkan sedikit bahaya terhadap engkau, lam yadurruka, maka mereka tidak akan mampu mendatangkan sedikit bahaya kepada engkau, illa ma katabahu Allahu laka, kecuali bahaya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali bahaya yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, ya, rufi'atil aqlam, ya, pena telah diangkat. Yang kedelapan, wajaffatis suhuf, ya, dan as-suhuf, ya, catatan itu sudah kering. Ya, rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, wa qala, dan beliau berkata tentang status daripada hadis ini, haditsun hasanun sahihun. Hadis ini adalah hadis hasan sahih.
Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi. Dan ada satu riwayat lagi yang tidak diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillah, jagalah Allah Subhanahu wa taala, tajidhu amamaka." Niscaya engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala berada di hadapanmu. Ta'arraf ila Allahi firraha. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di saat engkau senang. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di saat engkau lapang. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di saat engkau luang. Ya'rifka fi syiddah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengenali engkau di saat-saat engkau dalam kondisi kesulitan, dalam kondisi kesusahan, dalam kondisi kesempitan. Wa'alam, kata Rasulullah SAW selanjutnya, ketahuilah wahai Ibnu Abbas, ya, annama ahta'aka, sesungguhnya apa yang terluput darimu, kata Rasulullah SAW, lam yakun liusibak, maka itu tidak akan mungkin bisa menimpamu. Oh, nggak jelas. Baik. Baik, kita lanjutkan. Sudah jelas. Baik. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa'alam, dan ketahuilah annama akhta'aka, sesungguhnya apa yang terluput darimu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, lam yakun liusibak, maka itu tidak akan mungkin dapat menimpa engkau. Ya, wa ma asabaka lam yakun liukhtiak, dan sesuatu yang seharusnya sudah dituliskan oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimpamu, ya, wa'lam anna lam yakun liukhtiak, maka itu tidak akan bisa menimpamu, kata Rasulullah SAW. Wa'lam, dan ketahuilah anna nasra ma'as sabri, sesungguhnya, ya, pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan sesungguhnya, ya, kelapangan itu setelah kesempitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya di balik kesusahan, di balik kesulitan, di balik kesempitan ada kemudahan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini adalah merupakan hadis yang sangat mulia. Seperti yang kita katakan di awal tadi, bahwa ketika kita mempelajari, membahas hadis ini, maka otomatis kita berbicara tentang tauhid, ya, tauhidullah, ya, yang pertama. Kemudian ketika kita mempelajari hadis ini, maka sesungguhnya kita telah mempelajari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kita menerima, ya, dan meyakini semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu takdir baik ataupun takdir buruk? Ya, maka kita akan lihat dan kita akan pelajari di hadis ini. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita akan lihat tarjamatul rawi. Seperti biasa, kita akan melihat biografi singkat daripada sahabat mulia yang meriwayatkan hadis ini. Ya, dan kebetulan, ya, perawi hadis ini belum pernah kita pelajari sebelumnya. Taib, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, tentu kita sudah tahu, ya, Abdullah bin Abbas ini siapa? Radhiyallahu taala anhu. Ya, Abdullah radhiyallahu taala anhu adalah anaknya Al-Abbas radhiyallahu taala anhu. Al-Abbas, ya, bin Abdul Muttalib adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas adalah siapa? Sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikatakan di sini bahwa ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adalah anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma adalah sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ulida qabla al-hijrati bi 3 sanawat. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu itu dilahirkan 3 tahun sebelum turun perintah berhijrah. Ya, jadi masya Allah. Ya, jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, ya, memberikan wejangan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu hadis ini, maka beliau pada saat itu usianya masih kecil. Ya, beliau pada saat itu usianya masih kanak-kanak. Nah, beliau radhiyallahu taala anhu dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah.
Jadi masya Allah masih sangat, ketika turun perintah hijrah, maka usia Ibnu Abbas pada saat itu sekitar 3 tahun. Ya 3 atau 4 tahun ketika turun perintah berhijrah dari Makkah ke Madinah. Walukiba bitarjamanil Quran, dan beliau dilakop, diberikan gelar dengan turjaman Al-Quran, ya, terjemahannya Al-Quran. Ya, jadi masya Allah. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, salah seorang manusia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling paham Al-Quran. Ya, yang paling paham Al-Quran, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi saya ulangi, salah seorang manusia yang paling paham, yang paling mengetahui Al-Quran setelah Rasulullah SAW adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau diberikan laqab, diberikan gelar dengan ya terjemahan Al-Quran, terjemahannya Al-Quran. Ya, jadi kalau bertanya sesuatu, tanya sama Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Makanya ikhwas sekalian, ketika terjadi fitnah Khawarij, ya, yang terjadi di zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Khawarij, kaum muslimin, ya, para ulama tidak memvonis orang-orang Khawarij ini sebagai orang-orang kafir, enggak, ya. Mereka tetap dianggap sebagai kaum muslimin. Ya, akan tetapi mereka menyimpang, penyimpangan pemikiran mereka itu menyimpang. Ya, fitnah ini terjadi ya di zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Nah, maka ketika fitnah ini terjadi, ya, dan itu jumlahnya puluhan ribu mereka pada saat itu. Ya. Maka diutuslah Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu untuk mengajak mereka berdialog, berdiskusi. Ya, dan alhamdulillah setelah diskusi itu terjadi, ya, kembalilah separuh, rujuklah kembali separuh daripada orang-orang Khawarij ini. Mereka kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Melalui tangannya siapa? Tangannya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah orang yang paham Al-Qur'an. Ya, beliau menjelaskan kepada orang-orang Khawarij, ya, tentang mana daripada ayat-ayat yang membuat mereka menyimpang. Ya, karena perlu kita pahami bahwa orang-orang Khawarij ini bukan mereka bukan orang-orang Nasrani, mereka bukan orang-orang Yahudi, mereka bukan orang-orang Majusi. Mereka kaum muslimin dan mereka adalah orang-orang yang hafal Al-Qur'an. Ya, ibadah mereka luar biasa. Ya, bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tahqiruna salatakum bi salatihim. Kalian kalau melihat salat mereka orang-orang Khawarij, ya, kalian pasti merasa minder dengan salat kalian. Mereka adalah orang-orang yang hafal Al-Quran. Mereka bukan orang-orang yang tidak tahu membaca Al-Quran. Mereka orang-orang Khawarij ini adalah orang-orang yang hafal Al-Quran. Ya, hafal mati mereka terhadap Al-Quran. Akan tetapi mereka menyimpang. Ya, mereka menyimpang. Mereka memahami Al-Quran tidak sesuai dengan yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Makanya mereka menyimpang. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika fitnah ini terjadi, maka Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pada saat itu, beliau mengutus Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu untuk memberikan mereka pemahaman, untuk mengajak mereka berdiskusi, berdialog, agar supaya mereka kembali kepada Islam yang sesungguhnya ala fahmi salaf, sesuai dengan pemahamannya para salafus saleh, ya, sesuai dengan pemahamannya para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Taib. Kemudian, ya, wa kana yusamma al-bahar. Ya, dan beliau disebut sebagai lautan, samudra. Kenapa? Karena keluasan ilmunya beliau radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi lautan disebut sebagai lautan ilmu. Ya, karena ilmu beliau yang begitu luas, masya Allah. Ya, taib, fahuwa minar rasikhina fihi. Dan beliau adalah orang-orang yang diberikan pemahaman terhadap Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sahha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ada hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'alahu biqaulihi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dengan doa beliau yang masyhur. Ya, Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah. Ini doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau berdoa, Rasulullah SAW mendoakan Ibnu Abbas. Apa doanya beliau? Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, berikanlah pemahaman kepada Ibnu Abbas terhadap agama ini. Wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarkanlah dia ta'wil, ya, tafsir daripada Al-Qur'an. Ya. Jadi ini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Perhatikan,
semua sahabat yang pernah didoakan oleh Rasulullah SAW, maka luar biasa. Itu doanya Rasulullah SAW diijabah. Contohnya misalnya, diantaranya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Apa doanya Rasulullah SAW terhadap Anas bin Malik? Ya, doa beliau diberkahi hartanya, dibanyakan anak-anaknya. Ya. Dan antum tahu, pernah kita pelajari, anak Anas bin Malik, ya, itu lebih dari 100 orang. Ya, lebih dari 100 orang. Usianya panjang. Lalu kemudian Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu adalah salah seorang orang terkaya di Madinah pada saat itu. Ya, ini doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang didoakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Didoakan apa? Didoakan oleh Rasulullah SAW agar supaya hartanya diberkahi. Dan kita lihat sendiri bagaimana diberkahinya harta Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Sampai ada ungkapan masyhur dari beliau radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan apa? Anda ini, kata Abdurrahman bin Auf, la rafa'atul hajar. Anda ini, aku angkat sebuah batu, la wajadtu tahtahu, maka aku akan mendapati di bawah tersebut cuma ada dua kemungkinan. Kalau enggak zahab fiddah, kalau enggak emas perak. Kalau kayak kita cacing. Ya, kalau kayak kita angkat batu ketemunya cacing. Ini bukan sombong, yang ini ungkapan beliau yang menandakan betapa beliau itu diberkahi hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kadang-kadang sekali nyumbang, sekali bersedekah, sekali berinfak, itu bukan puluhan, ratusan miliar. Ya, ratusan miliar. Bahkan kalau antum mau tahu, setelah beliau capek bersedekah, ya ini jor-joran bersedekah, karena hartanya tidak berseri. Kalau kayak sekarang uangnya nggak berseri, sultan sekarang nggak ada apa-apanya, lewat dibandingkan Abdurrahman bin Auf. Ya, beliau adalah sultan yang hakiki. Antum tahu, ketika beliau meninggal dunia, itu harta warisannya lebih, kalau tidak salah, lebih dari 1000 triliun, bukan 2T lagi, lebih dari 1000 triliun. Jadi masya Allah. Ya, karena siapa? Karena berkah doanya Rasulullah SAW. Ya, nah, ikhwas sekalian, di sini kita belajar bahwa ada doa-doa keberkahan ya dari Rasulullah SAW secara umum, dan ini yang harus kita kejar. Ya, ada doa-doa agar supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita rahmat, merahmati kita, memberikan kepada kita keberkahan. Misalnya diantaranya, Rasulullah SAW pernah berdoa, rahimallahu mra'an, semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati seorang hamba. Shalla 4 raka'atin qabla sholatil asr, yang dia sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Jadi sholat sunnahnya 4 rakaat sebelum sholat asar. Ini diantara yang didoakan siapa saja dari kaum muslimin, yang didoakan oleh Rasulullah SAW ketika dia sholat asar. Sebelum sholat asar, dia sholat sunnah 4 rakaat. Ini didoakan ya, didoakan rahmat oleh Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya. Ya, jadi pagi hari itu jangan disia-siakan, jangan dipakai buat molor, kecuali dalam kondisi terpaksa. Ya, ada hal-hal yang membuat kita harus tidur pagi, tidur setelah sholat subuh, kan seperti itu. Ya, akan tetapi kalau memang tidak dibutuhkan, jangan. Karena di sini doanya Rasulullah SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkati umatku ya pada subuh harinya. Ya, dan banyak lagi doa-doa Rasulullah SAW. Nah, di antara sahabat yang didoakan oleh Rasulullah SAW adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau didoakan apa? Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, berikan pemahaman terhadap Ibnu Abbas akan agama ini. Ya, wa'allimhu ta'wil, dan ajarkan padanya tafsir Al-Qur'an. Ya, makanya aneh sekali kalau ada orang-orang yang datang belakangan lalu kemudian menyepelekan penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan mengambil penafsiran orang-orang setelahnya. Ini siapa kita gitu loh. Ya, siapa ulama-ulama lain selain beliau yang jelas-jelas beliau didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ikhwas kalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ya, tufiya bit Taif sana ya 68. Kemudian beliau radhiyallahu taala anhu itu meninggal dunia ya di Taif ya pada tahun pada tahun 68 Hijriah ya. Pada tahun 68 Hijriah. Wa huwa ibnu 71 sana. Dan ketika beliau meninggal dunia, usianya pada saat itu 71 tahun. Ya. Shalla alaihi
ketika beliau meninggal dunia, shalla alaihi Muhammad bin Al-Hanafiyah. Beliau disolatkan oleh Muhammad bin Al-Hanafiyah. Muhammad bin Al-Hanafiyah ini adalah anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, Muhammad bin Al-Hanafiyah rahimahullahu taala adalah anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan beliau disolatkan oleh Muhammad bin Al-Hanafiyah. Muhammad bin Al-Hanafiyah adalah ponakannya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, karena beliau sepupu dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau mengatakan, setelah beliau mensolatkan, beliau mengatakan, matal yaum wallahi habru hadhil ummah. Ya, hari ini telah meninggal cendekiawan muslim. Ini perkataannya Muhammad bin Al-Hanafiyah rahimahullahu taala. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak berpanjang lebar ya, karena waktunya yang terbatas. Kita tidak berpanjang lebar ya menceritakan tentang biografi yang meriwayatkan hadis ini. Insyaallah akan ada sesi tersendiri, biasanya sirah ya, sirah sahabat ya. Tapi kita akan lihat manzilatul hadis. Kita akan lihat bagaimana kedudukannya hadis ini di sisi para ulama rahimahullahu taala. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, penyusun ya, pengarang daripada kitab yang kita baca ini. Ya, beliau rahimahullahu taala berkata, hadza hadits azimul mauqi. Hadis ini, kata beliau, adalah merupakan hadis yang sangat agung kedudukannya. Ya, hadis ini adalah merupakan hadis yang sangat agung kedudukannya dalam agama kita ini. Kemudian berkata Ibnu Rajab ya rahimahullahu taala, wa hadzal hadis ini ya tadammanu wasaya azima. Ya, jadi hadis ini mencakup ya wasiat-wasiat yang sangat agung, ya, wa qawaida kulliyah min ahammi umuriddin wa ajalliha. Dan adalah hadis ini merupakan ya masuk dalam kaidah-kaidah secara global ya tentang perkara yang paling penting dan yang paling mulia dalam agama kita ini, yaitu tadi ya, karena hadis ini berbicara tentang tauhid. Ya, ketika kita membaca hadis ini, ketika kita mendalami, mempelajari, mentadaburi hadis ini, maka nanti kita akan mempelajari tauhid. Ya, bagaimana kita mengokohkan, menguatkan tauhid kita. Ya, kita sebagai orang tua maupun kepada anak-anak kita maupun kepada para generasi kita. Jadi kita ajarkan hadis ini. Ya. Kemudian ya, dari hadis ini juga kita akan menerima, ya, kita akan memahami, lalu kemudian kita akan menerima tentang takdir. Ya, takdir yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pula takdir yang buruk. Ya, kita akan pahami, kita akan maknai, lalu kemudian kita akan kita akan amalkan daripada hadis ini. Taib, qala Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullah taala, berkata Ibnu Hajar ya rahimahullah taala, hadzal hadis bi'tibari tariqihi. Hadis ini ya, kalau ditinjau dari jalannya, hadisun azimul mauqi, adalah merupakan hadis yang sangat agung kedudukannya. Wa aslun kabirun ya fi riayati huquqillah taala, adalah merupakan ya pondasi, ya, adalah merupakan akar ya yang sangat agung, yang sangat besar, fi riayati huquqillah, dalam rangka menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam rangka menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Wa tafwid li amrihi, dan menyandarkan ya setiap urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkul alaih, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib, kemudian kita masuk ke matan hadisnya. Rasulullah Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman." Ya, pada suatu hari, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, aku berada di belakang ya dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kendaraan pada saat itu, ya, kita sudah tahu lah ya, kendaraan pada saat itu adalah kendaraan yang sederhana. Ya, kalau nggak onta, ya kuda, atau kadang-kadang himar. Ya, cuma itu kendaraan orang pada saat itu. Ya, jadi nggak ada Pajero, nggak ada Fortuner, gitu. Nggak ada NMAX, gitu. Nggak ada. Ya, itu kendaraannya sangat sederhana. Nah, perhatikan di sini, bagaimana tawadunya Rasulullah SAW. Ya,
bagaimana yang pertama, bagaimana tawadhunya Rasulullah SAW, bagaimana rendah hatinya Rasulullah SAW, sehingga anak kecil pun diajak, dibonceng oleh Rasulullah SAW. Kita sekarang kalau udah jadi bos dikit, nggak mau nyetirin orang kita, ya, nggak mau nyetirin orang. Pernah nggak di antara kita yang punya sopir, sekali-sekali kita setirin sopir kita, udah kamu duduk di belakang saya nyetir, pernah nggak? Nggak ada. Perhatikan Rasulullah SAW, ya, itu membonceng orang di belakang beliau SAW. Yang pertama, ya. Yang kedua, bagaimana akhlaknya, mulianya akhlaknya Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW memberikan perhatian serius terhadap anak kecil. Ya, Ibnu Abbas pada saat itu, ya, kalau usianya, kalau gulam nanti kita bahas, gulam, wahai anak, gulam dalam bahasa Arab itu usianya antara selepas menyusui. Ya, jadi kalau sudah tidak menyusui itu namanya gulam, antara 2 tahun sampai dengan 9 tahun. Ya, nah berarti pada saat itu Ibnu Abbas masih kecil. Karena ketika Ibnu Abbas Rasulullah SAW wafat, ya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, usia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pada saat itu antara 15 sampai 16 tahun. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini anak kecil, ya. Perhatikan bagaimana akhlaknya, ya. Muamalahnya Rasulullah SAW terhadap anak kecil. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan anak kecil, ya, lagi main-main misalnya, ya, beliau memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada nggak di antara kita? Ya, kalau lihat anak kecil lagi main 2-3 orang, ya, atau kita ngajarin anak kecil, kita salam terhadap anak kecil, kita mengucapkan salam terhadap anak kecil, itu jarang di antara kita yang lakukan. Ya, jangankan anak kecil, sesama orang dewasanya jarang. Cuma say hello aja kadang-kadang. Gimana kabar? Udah selesai, nggak ada assalamualaikum. Ya, Rasulullah SAW memberikan salam. Ya, kemudian bagaimana perhatiannya Rasulullah SAW terhadap anak kecil? Dulu pernah satu kejadian, Rasulullah SAW ada pertemuan. Ya, kemudian di sebelah kanan Rasulullah ada anak kecil, saya lupa namanya. Ya, di sebelah kiri Rasulullah SAW orang-orang dewasa. Nah, pada saat itu ada minuman. Kemudian kata Rasulullah, ya, kebetulan giliran minum pada saat itu adalah anak kecil ini. Ya, kata Rasulullah SAW, saya minta izin sama kamu, boleh nggak yang lain minum dulu sebelum kamu? Ya, kalau kayak kita nggak ada urusan. Gue ustadz, duluan gue kan. Kalau kayak kita gitu kan, ya, saya DKM tahu, kamu nanti belakangan gitu, ya. Itu kalau kita. Rasulullah enggak, bayangkan nih, Rasulullah seorang nabi, manusia terbaik. Bukan cuma manusia terbaik yang pernah ada di atas permukaan bumi ini, makhluk terbaik yang pernah ada di alam semesta ini. Beliau meminta izin kepada anak kecil ini, ya. Kata anak kecil itu, enggak, saya enggak ngasih izin, saya dulu, saya enggak mau kasih giliran saya ke orang. Kata Rasulullah kasih kepada anak kecil ini. Coba perhatikan bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW, ya. Dan ini kayaknya berat bagi kita untuk mengamalkan. Ya itu tadi, ya, pernah nggak ada di antara kita gitu kan, ya, yang nyetirin sopir kita sekali-sekali, udah kamu duduk di belakang kayak bos, supaya kamu ngerasain gimana enaknya jadi bos, saya nyetir sekarang. Nggak ada, ya, justru saya bayar sopir supaya saya nggak capek kan gitu. Ya, nah perhatikan Rasulullah SAW, yaitu membonceng anak kecil. Nah kemudian ketika Rasulullah SAW membonceng Ibnu Abbas kecil pada saat itu, nggak diam-diam aja, ya. Akan tetapi pada kondisi yang seperti itu, justru Rasulullah SAW itu memberikan pelajaran, memberikan wejangan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah kita misalnya nih, ya, kalau ada orang, kita nih bawa kendaraan, ya, apakah itu motor atau mobil atau kendaraan apapun itu, ketika ada orang naik di atas kendaraan kita, ya, maka diantara adabnya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, jangan kita nyuruh orang nyetir gitu loh, ya. Jangan, ente kan numpang, ente dong yang nyetir, anak mau istirahat gitu. Jangan kita yang nyetir, kecuali kalau memang kita nggak bisa nyetir. Ntar bikin jalan baru, ya, lain cerita gitu kan, seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, ya, jangan diam-diaman aja. Nah kalau bisa kita berikan manfaat kepada orang. Ya, kita berikan nasihat, ya, kita berikan tausiah, ya. Untuk memberikan nasihat dan tausiah itu kan nggak mesti jadi seorang ulama, nggak mesti jadi seorang ustadz kan, seperti itu. Kata Rasulullah SAW, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Masa iya sih kita udah 5 tahun ngaji nggak hafal 1 ayat pun gitu kan, seperti itu. Nggak hafal 1 hadis pun walaupun itu terjemahannya.
Walaupun itu cuma pemahamannya, masa iya sih kita nggak bisa sampaikan kepada saudara-saudara kita? Nah, perhatikan di sini, Rasulullah SAW anak kecil, bukan orang dewasa, anak kecil diberikan beberapa wejangan, beberapa kalimat, ya beberapa wasiat oleh Rasulullah SAW, dan sampailah wasiat ini kepada kita melalui perantaraan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya, baik. Kemudian beliau berkata, faqala li, maka Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ya gulam, wahai anak. Yaitu tadi gulam itu kalau dalam bahasa Arab, ya, huwas sabi, adalah seorang anak kecil min hina yuftima ila tis'i sinin. Ya, usianya itu dari sekitaran pas selesai menyusui 2 tahunan gitu sampai 9 tahun. Ya, sampai 9 tahun. Nah, dari sini juga kita bisa belajar ikhwas sekalian, ya, bahwa anak-anak kita itu diajarkan, kalau ada kesempatan sambil bermain kita ajarkan, kita berikan wejangan, kita berikan nasihat, ya, apalagi yang berkenaan dengan masalah tauhid, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita ajarkan anak-anak kita berikan wejangan, kita berikan nasihat kepada anak-anak kita. Karena biasanya, ya, usia segini ini usia emas. Artinya anak kita itu mempunyai otak yang sangat cepat itu merekam, ya. Dan biasa kita lihat, ya, seperti misalnya anak-anak kecil. Saya kan punya anak-anak kecil di rumah, ya. Itu subhanallah, masya Allah, itu cepat sekali apa yang kita lakukan, ya, apa yang kita katakan itu cepat terekam di dalam otak mereka, ya, cepat sekali kemudian ditiru oleh mereka. Jadi masya Allah. Jadi bayangkan kalau misalnya yang kita ajarkan itu kebaikan, yang mereka dengarkan kebaikan, yang mereka lihat kebaikan, akan terekam dalam memori mereka. Akan tetapi sebaliknya hati-hati. Kalau yang mereka lihat, yang mereka rekam, yang mereka saksikan, yang mereka dengarkan dari kita adalah perkara yang memaksiati Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati, ini bisa menjadi dosa jariyah. Ya, diingat, direkam oleh anak tersebut, diamalkan, dilaksanakan sampai kelak nanti dia dewasa. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi ini masa-masa yang dimana anak kita itu gampang merekam, gampang meniru, ya, apa yang dia lihat. Nah, di sini Rasulullah SAW, ya, mengajarkan kepada Ibnu Abbas kecil pada saat itu. Beliau mengatakan, inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya, wahai Ibnu Abbas, aku akan mengajarkan kepadamu kalimat, ya. Kalimatun jamak dari kalimatun. Kalimatun dalam bahasa Arab itu bukan kalimat seperti pemahaman kita orang Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat itu terdiri dari beberapa kata. Misalnya, saya masuk masjid. Itu dalam bahasa Indonesia disebut apa? Disebut kalimat. Ya, tapi dalam bahasa Arab ini bukan kalimat, ini namanya jumlatun. Ini namanya jumlah. Nah, dalam bahasa Arab kalimat itu adalah kata. Misalnya saya, ini kalimat. Kalau dalam bahasa Arab kalimatun, saya itu kalimat. Artinya saya. Ya, jadi satu kata pun itu sudah merupakan kalimat. Ya. Nah, di sini Rasulullah mengatakan dengan mempergunakan kalimat jamak plural. Inni mu'allimuka kalimatin. Aku akan mengajarkan beberapa kata. Ya. Bisa juga diterjemahkan dengan beberapa kalimat. Karena kalau kita lihat di sini ternyata, ya, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas ternyata beberapa kalimat. Ada beberapa perkara. Ya. Taib, kata Rasulullah SAW, inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kata atau beberapa kalimat. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, ihfadillah hayafadka. Jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjagamu. Pernah nggak ada di antara kita yang anaknya usianya segitu? Ya, usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 9 tahun. Ya, kemudian ngomong sama anak kita, nah, jaga Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kayaknya nggak ada di antara kita yang pernah ngajarin anak kita seperti itu, ya. Karena kenapa? Kadang-kadang orang begini, ya. Karena mohon maaf ya, banyak orang yang menamakan dirinya ahli parenting gitu kan, ahli mendidik, ya. Ketika diajarkan anak-anak kita yang seperti ini, apa katanya? Ntar dulu, ini kan masih anak kecil, belum paham apa-apa, ini terlalu berat buat mereka. Padahal masya Allah, siapa guru terbaik yang pernah ada di atas permukaan bumi ini siapa? Rasulullah SAW. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas. Ya, yang kita anggap terlalu berat, terlalu serius. Ya, wahai anak, jaga Allah, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menjagamu. Ya, itu
kayaknya hampir nggak ada di antara kita yang mengajarkan anak kita yang seperti ini. Ya, yang diajarkan apa? Bermain, ya. Yang diajarkan apa? Perkara dunia dan lain sebagainya. Itu yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, Rasulullah memberikan contoh kepada kita. Ya, wahai gulam, ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjagamu. Ya, baik. Kemudian, ya ihfazillah, jagalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjaga Allah Subhanahu wa taala maknanya secara umum, ya. Makna menjaga Allah Subhanahu wa taala secara umum adalah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna daripada jagalah Allah. Ya, ini maknanya secara umum. Nah, nanti akan kita bahas bahwa ringkasnya ada 4 poin makna daripada ihfazillah. Jagalah Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu ya? Wallahu ta'ala alam bisawab, karena sudah masuk waktu. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang keliru. Yang salah dan yang keliru itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Sedang yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang keliru, apa yang salah dari penyampaian saya tadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari penyampaian tersebut. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.